Dengan siapa? Dengan orang-orang yang dari kecil sudah jadi anak soleh. Sekarang kita lihat anak-anak di pesantren udah ngafalin Quran. Anak ya Allah sah, umur 40 tahun terus terang hafalan masih 5 surat. Kenapa? Udah tua Pak Ustaz. Oke, kalau antum merasa udah tua, antum harus lebih semangat lagi daripada yang muda. Sebagian yang tua mengatakan udah tua, menganggap nggak bisa lagi menghafal. Nggak mau menghafal yang ada. Ada seorang wanita, dia pensiun kerja, mungkin dia sibuk dengan dunianya, umur 60 tahun dia jam, baru sadar dia, umur 60 tahun. Dia nggak peduli sama Quran pada waktu itu. Akhirnya dia masuk ke rumah Quran, belajar Quran, 3 tahun hafal. Terus antum mengatakan nggak bisa. Nggak mau antum. Nggak mau menyisihkan waktu. Kalau urusan dunia dia punya waktu. Untuk Quranul Karim nggak punya waktu. Sama waktunya untuk dunia dan untuk akhirat, waktu kita sama. Semua orang punya waktu 24 jam dalam sehari. Oh fulan nggak sibuk. Bukan fulan nggak sibuk. Yang nggak sibuk tuh orang mati. Tapi kita nggak mau meninggalkan kesibukan kita. Apa nggak bisa antum matikan handphone antum? Takut ada yang telepon, Pak Ustaz. Dulu ketika antum nggak punya handphone, pernah takut ada yang telepon? Jamaah, kita pernah hidup nggak punya handphone. Anak rasakan tenang hidup kita. Kalau mau telepon kemana? Wartel. Ngantri kita telepon. Ada kepikiran gimana ya kalau ada masalah di keluarga nanti mereka telepon anak? Ya sudah nggak ada memang teleponnya. Tinggal dimakan sekarang. Tapi kita nggak mau, berat buat kita. Apa soal bisnis nih? Loh Ustaz, kalau matikan handphone itu menolak rizki artinya. Allahu Akbar. Tahu dari mana ada rizki antum? Dia kan sudah menghitung. Makanya manusia nih kadang-kala menghitung sesuatu yang belum tentu milik dia. Antum pernah melihat ada toko di pinggiran jalan tuh, tahu-tahu jalannya dibongkar atau selokannya dibongkar, akhirnya orang nggak bisa masuk ke toko dia. Lalu dia mengatakan, oh kita rugi. Rugi dari mana tuh? Dia kan ngitungnya rugi. Iya, biasanya sehari. Tahu Ustaz, sejak jalan ini rusak dibikin 1 juta kita dapat, kita rugi 19 juta. La haula wala quwata illa billah. Rizki antum memang 1 juta, tapi dia sudah ngitung yang bukan rizki dia, udah dihitung. Makanya dia menderita ketika menghitung sesuatu yang belum milik dia, yang belum masuk. Itu bukan rizki kita, tapi kenapa sudah antum hitung? Itulah manusia. Kalau urusan dunia dia hitung sampai sesuatu yang belum jadi milik dia. Anak Ustaz rugi Ustaz. Rugi berapa? Ya rugi 1 M. Kenapa? Ini rumah Ustaz, anak jual 19 M. Ternyata sama sohib anak dijual 20 M. Anak rugi Ustaz. Loh, rugi dari mana antum? Ini memang bukan milik antum, kok bisa rugi antum? Ada satu orang gila jemaah. Dia beli lukisan di kampung di desa sana 150.000. Akhirnya dia jual 1,5 juta. Untung berapa jemaah? 10 kali lipat. Dijual sama orang. Sama orang ini dijual 150 juta. Merasa rugi yang jual 1,5 juta, rugi banyak. Anak kata dia, loh rugi dari mana tuh? Seharusnya anak jual 150 juta. Enggak, antum itu untung. Bayangin, yang jual 150.000 nggak merasa rugi. Antum jual 1,5 juta, kok bisa merasa rugi antum? Itulah manusia. Gila nih orang jamaah. Karena memikir, ya Allah seharusnya dari mana? Nggak ada seharusnya. Udah punya antum tuh seperti itu. Itu urusan dunia kita sampai stres, sampai gila. Tapi urusan akhirat kita kehilangan waktu. Ya Allah, anak masjid
menyesal dengan pagi hari tadi kita telat ke masjid. Yang ada enggak, ya udah takdirnya. Kalau urusan akhirat dia takdir, urusan dunia enggak.